Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga Grand Chess Tour Paris Rapid and Blitz adalah hari terakhir permainan Rapid. Tadi malam diwarnai pertarungan yang sangat intens dan menarik. Tapi yang paling konsisten sepanjang permainan Rapid selama 3 hari ini atau selama 9 babak adalah Wesley So dengan memetik 3 kali kemenangan dan sisanya 6 kali remis tanpa mengalami kekalahan satupun, menempatkan dia di posisi teratas klasemen sementara. Sedangkan pemain muda Alireza Firoza berada pada posisi terbawah klasemen yang tanpa memetik kemenangan satupun. Ada apa dengan Alireza ini kawan? Saat dia bertarung dengan pemain-pemain senior atau pemain-pemain 10 besar selalu tidak berkutik. Apa dia sedang demam panggung? Dan turnamen ini masih belum berakhir kawan. Masih ada 2 hari untuk permainan Blitz. Dan nampak di susunan klasemen ada nama Edin Barclay _Kramnik. Ini artinya nanti Kramnik ini akan melanjutkan posisi Barclay di permainan Blitz kawan. Kita tunggu debutnya Vladimir Kramnik. Dan untuk pagi ini kita akan coba ulas dulu game dari Fabiano Caruana versus Wesley So. Dan kita langsung ke atas papan. Di sini Caruana mengawali permainan dengan pion E4 dan kita dapati permainan Ruy Lopez dari kedua pemain dan Wesley So memilih variasi pertahanan Berlin kuda F6. Caruana rokade dan Wesley melanjutkan pukul pion E4. Kita dapati varian terbuka dari pertahanan Berlin. Sekarang beteng putih E1 dan kuda lompat ke D6. Lanjut Wesley So. Di sini Fabiano Caruana melanjutkan kuda pukul pion E5. Di sini terlihat bahwa gajah putih ini terlihat gratis bila dipukul oleh kuda hitam ini kawan. Tapi jangan sesekali pukul gajah ini kawan. Apabila kalian pukul gajah ini, kalian harus siap untuk menerima akibatnya kehilangan menteri di langkah berikutnya. Wesley So pada posisi ini melanjutkan dengan langkah gajah ke E7. Untuk menutup atau memblokade ancaman dari beteng di langkah berikutnya juga mempersiapkan diri segera rokade dan di langkah berikutnya barulah berani pukul gajah di peta B5 ini. Caruana pun menarik mundur gajahnya ke F1. Sekarang kuda pukul kuda oleh Wesley So dipukul balik oleh beteng dan Wesley melanjutkan rokade pendek. Di sini pion D4 lanjut Fabi. Gajah hitam F6 mengancam beteng. Beteng turun kembali ke E1. Beteng hitam bergeser ke E8 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, Fabi memilih melanjutkan pengembangan kuda C3. Dan di sini taktik sederhana dari Wesley So untuk mendapatkan satu pion adalah beteng pukul beteng. Setelah dipukul balik oleh Menteri Putih, Wesley So mendapatkan pion di D4. Sementara Wesley So unggul satu pion di langkah ke-12 ini. Fabi melanjutkan pengembangan gajah ke F4. Kuda hitam lompat ke E8. Kuda putih lompat ke D5 memberikan pressure bagi pion di peta C7 atau persiapan untuk melakukan skak di peta E7 nantinya. Walaupun skak ini juga tidak terlalu berbahaya nantinya kawan dan terlihat bahwa hitam bisa saja melakukan atau memilih untuk pukul pion yang ada di B2 ini, tapi jika langkah gajah pukul pion B2 ini dipilih oleh hitam, maka nantinya kerugian didapat oleh hitam kawan. Walaupun dia sementara menang materi dengan variasi ini setelah beteng digeser ke B1, gajah mungkin mundur kembali ke D4, Menteri Putih ke E4, gajah mundur kembali. Walau pada posisi ini tadi hitam memenangkan beberapa pion, tapi putih unggul posisi. Beberapa jalur sudah terbuka bagi beteng ataupun gajah untuk bergerak untuk memberikan ancaman di langkah-langkah berikutnya. Dan sementara hitam juga mempunyai masalah dalam pengembangan para perwiranya di baris belakang pertahanannya. Jadi variasi ini mungkin tidak disukai oleh Wesley So tadi. Pada posisi ini tidak memilih langkah gajah pukul pion B2 ini. Dia melanjutkan membuka lajur-lajur pengembangan perwiranya, kali ini dengan pion D6, membuka diagonal petak terang. Dan sekarang Fabi melanjutkan gajah G5, mencoba mengorbankan gajahnya untuk dipukul menteri, tapi dia harus siap untuk kena skakmat nantinya oleh Menteri Putih. Wesley So tidak tertarik pukul gajah, dia memblokade ancaman dari gajah putih dengan pion F6.
gajah mundur ke H4, pion G5 kembali menyerang gajah, dibalas dengan langkah menteri ke E4 menawarkan pertukaran perwira. Barulah di sini Wesley So berani pukul pion B2 dengan gajah, dan di sini kawan ada 2 game di tahun 2019 di mana putih menggeser betengnya ke peta E1 dan dibalas oleh hitam dengan langkah gajah mundur kembali ke E5. Tapi dalam permainan ini Fabi memilih menggeser betengnya ke B1 dan kita dapati variasi permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-18 ini. Permainan berlanjut, gajah mundur kembali ke E5. Sekarang pion F4 lanjut Fabi, di sini kembali menawarkan pertukaran. Tantangan diterima, pion G pukul gajah di H4, pion F pukul gajah hitam di E5 dan dipukul balik dengan pion D oleh Wesley So. Wesley So ingin membuka lajur D bagi menterinya untuk melakukan serangan di langkah-langkah berikutnya nanti. Dan di sini Fabi melangkahkan gajahnya ke J4. Persiapan memberikan discover attack nantinya bagi Raja Hitam ini. Diblokade oleh gajah di E6 dan Fabi memutuskan pukul pion B7 setelah ditinggalkan oleh gajah hitam ini. Dan di sini Wesley So hanya bermain dengan menggeser rajanya ke H8, menempati peta yang sedikit lebih tertutup. Fabi melanjutkan dengan gajah D3, ancamannya jelas ingin melakukan skakmat, di backup oleh gajah di G8 dan Fabi melanjutkan langkah pengorbanan sementara kuda pukul pion C7. Fabi mengorbankan kudanya sementara ini kawan untuk mendapatkan satu pion. Apabila tantangan atau pengorbanan ini diterima oleh hitam, kuda pukul kuda setelah dipukul balik oleh beteng putih. Menteri hitam ada 2 pilihan, apakah tetap pukul beteng putih ini, tapi nantinya dia akan kehilangan beteng yang ada di A8. Wesley So tidak tertarik melakukan pertukaran pada posisi ini kawan. Dia melanjutkan dengan langkah kuda ke D6 menggarpu menteri serta beteng putih ini. Di sini menteri putih memilih bergeser dan pukul pion H4, kuda hitam pukul beteng di B7 dan Fabi juga pukul beteng hitam di A8. Bila hitam kawan tetap nekat pukul kuda di A8 ini, maka dia harus siap kena skakmat oleh menteri putih dengan pukul pion F6 skakmat. Tentu saja pemain seperti atau sekelas Wesley So dan Fabiano Caruana tidak akan tertarik dengan permainan seperti ini. Wesley So melanjutkan langkah dengan kuda lompat ke C5, memberikan ancaman bagi gajah. Gajah pun menghindar ke F5. Tak terasa kawan, kita sudah di langkah ke-27. Tadi sempat putih memberikan tekanan bagi Wesley So, tapi sampai langkah ke-27, Wesley So juga sangat presisi langkahnya sehingga dia mampu meredam tekanan dari Fabiano Caruana. Pada posisi ini sekarang berbalik, Wesley So posisinya lebih unggul daripada Caruana. Dan di langkah berikutnya kawan, sekali lagi seperti biasa, coba pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terkuat, langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya untuk berbalik menekan putih di langkah berikutnya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terkuat atau langkah terbaik dari hitam di langkah berikutnya ini? Apakah kalian menemukan langkah pion E4 ini? Inilah langkah terkuat dan terbaik kawan yang dimainkan oleh Wesley So. Tujuannya adalah satu langkah lagi akan didorong maju ke depan dan akan memberikan ancaman skakmat berikutnya oleh menteri di peta D1. Dan dengan memainkan pion E4 ini kawan juga menutup jalur bagi menteri untuk bergeser ke sayap menteri, ataupun juga nantinya menteri hitam ini bisa menempati peta D4 untuk tetap menjaga pion di peta F6, juga memberikan ancaman skak di langkah berikutnya. Dan juga akan mengawal pion ini untuk segera promosi juga bisa jadi pilihan bagi hitam. Dan pada posisi ini apabila putih mencoba membackup atau mengontrol peta E3 dengan melangkahkan menteri ke F2, menteri hitam mungkin akan ke D1 terlebih dahulu skak. Setelah ditutup oleh menteri di F1, menteri akan kembali melakukan skak di peta D4. Setelah raja bergeser ke H1, hitam bisa melanjutkan mendorong pion E3 atau bermain dengan gajah di peta C4 bisa jadi pilihan bagi hitam untuk melanjutkan permainannya. Dan pion pun nanti bisa promosi.
Tapi di permainan ini kawan, Caruana bermain dengan langkah pion H3, ingin membuka ruang bagi rajanya apabila ada ancaman skak di peta D1 ini. Tapi ternyata Wesley So tidak melakukan skak di D1, dia hanya melakukan skak di peta D4 skak. Di sini ada 4 pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya. Apakah menggeser rajanya ke F1, ke H1, ke H2, atau menutupnya dengan menteri di F2. Jika raja bergeser ke peta F1 kawan, maka selanjutnya akan terjadi ancaman skakmat yang tak bisa dihindari lagi oleh putih dan skakmat. Dan bila pada posisi ini ditutup oleh menteri di F2, selanjutnya hitam akan melanjutkan mendorong pionnya ke E3 mengancam menteri. Menteri mungkin akan bergeser ke E2. Variasi ini sebetulnya variasi yang lebih baik daripada menggeser raja ke peta H1 atau ke peta H2 atau bergeser ke peta F1. Tapi tetap saja kawan, dengan variasi ini hitam masih tetap unggul. Gajah nanti akan ke C4 mengancam menteri. Mungkin putih akan melanjutkan pion C3 mengancam menteri hitam. Bila menteri hitam pukul pion, menteri putih bisa bergerak ke H5, menteri hitam ke A1 skak, raja bergeser ke H2, menteri ke E5 skak, raja kembali ke G1, dan mungkin gajah ditarik mundur ke G8. Jadi variasi menutup skak dengan menteri ke peta F2 bisa jadi pilihan bagi putih untuk melanjutkan langkahnya kawan, agar hitam juga butuh perjuangan untuk memenangkan, walaupun dia sangat mudah untuk memenangkan permainan ini di langkah-langkah berikutnya. Tapi pada posisi ini kawan, Caruana menggeser rajanya ke peta H1 dan dilanjut dengan langkah menteri hitam ke A1 skak. Di sini Fabiano Caruana menyerah. Karena di langkah berikutnya, raja setelah bergeser ke peta H2, dia akan kehilangan gajahnya setelah menteri hitam ke E5 skak. Gajah putih pun akan tewas oleh menteri hitam ini nantinya. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini tadi, saat mendapatkan skak dari menteri hitam di peta A1, Fabiano Caruana pun menyerah di langkah ke-29. Itulah kawan pertarungan sengit antara dua pecatur Amerika Serikat, Fabiano Caruana versus Wesley So. Kembali Wesley So mempencundangi Fabiano Caruana. Setelah di seri sebelumnya di Super Bad Chess Classic, Fabiano Caruana pun ditumbangkan oleh Wesley So. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan semua. Mungkin nanti sore kita akan review satu game lagi kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.